ialah para malaikat. Malaikat Allah diberi akal tetapi tidak diberi nafsu. Oleh karena itu malaikat ketika diperintah akan selalu menuruti apa yang menjadi keputusan Allah. Tidak pernah ada yang berontak, tidak pernah ada yang menginginkan perintah itu menjadi lebih meningkat, atau bahasa sehari-hari kita menginginkan jabatan yang lebih meningkat lagi. Tidak ada, karena malaikat hanya diberikan akal. Lalu yang berikutnya adalah makhluk Allah, syaitan, tumbuhan. Mereka tidak diberi akal, tetapi hanya diberi nafsu. Yang berkembang adalah nafsu, keinginan dan keinginan. Di dalam tumbuhan, hewan, mereka nafsu makan, minum, sehari-hari seperti itu. Sementara syaitan, nafsu yang berkembang adalah nafsu syaitania, ketidakpuasan, iri, dengki, sakit hati. Ini adalah nafsu-nafsu yang berkembang di lingkungan syaitan. Oleh karena itu ada 3 kelompok nafsu: nafsu syaitania, nafsu bahimiyah, dan nafsul mutmainnah. Nafsu syaitania ini nafsu yang diberikan oleh Allah pada setan yang berkembang, dan nafsu bahimiyah, nafsu hewan, nafsu yang cenderung makan, minum, seks dan seterusnya. Lalu yang satu lagi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini nanti bergabung menjadi satu ketika makhluk yang berikutnya diciptakan oleh Allah. Siapa itu? Manusia. Manusia diciptakan oleh Allah karena merupakan khalifatul fil ardh, pemimpin di muka bumi, manusia yang paling sempurna, khairul ummah. Maka Allah memberikan kesemuanya. Nafsu diberikan, akal juga diberikan. Nah, ketika akal dimasukkan, dijadikan satu dengan jasad manusia di proses penciptaan manusia di awal, jadi proses diciptakannya Nabi Adam, Allah menyatukan akal dengan jasad. Tidak asal menyatu begitu saja, tetapi Allah menguji terlebih dahulu. Ketika sebelum disatukan, Allah menanya dulu kepada akal, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau. Ketika akal ditanya itu, langsung menjawab sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana abduka, aku adalah hambamu, wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhan. Langsung, dan begitu jawaban seperti itu langsung menyatu dengan roh dan jasad manusia. Sementara ketika nafsu mau dimasukkan, disatukan dengan jasad dan roh manusia, ditanya terlebih dahulu, man anta wa man ana, siapa anda, siapa kamu, dan siapa. Nafsu tidak menjawab sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Ana, aku ya, anta, kamu ya kamu. Diulang pertanyaan itu sampai 3 kali, tetap bertahan. Aku ya aku, kamu ya kamu. Jawaban itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena begitu membangkang seperti itu, maka Allah memberikan siksaan kepada nafsu. Nafsu disiksa, dibakar dengan api neraka selama 100 tahun. Setelah 100 tahun diangkat oleh Allah dan ditanya, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa aku. Ana wa ana, anta. Jawabannya masih tetap, kamu ya kamu, aku ya aku. Tetap seperti itu. Jadi bahasa Jawanya begitu begedutnya nafsu yang diciptakan oleh Allah sebelum dimasukkan ke jasad manusia. Nah, setelah itu Allah memutuskan
karena dibakar tidak mempan, maka disiksa lagi untuk yang kedua. Siksaan yang kedua adalah diberikan rasa lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga di dalam neraka selama 100 tahun. Ketika itu dilakukan dan selesai, maka diangkatlah kembali nafsu, baru menjawab, man anta wa mana, ana abduka wa anta rabbi. Aku adalah hambamu ya Allah, dan aku adalah Tuhan. Ini proses penyatuan nafsu yang begitu berat ketika mau dimasukkan, disatukan di dalam jasad dan roh manusia. Dan dari situlah maka kenapa manusia diwajibkan untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Takbir dikumandangkan di malam hari, dan pagi kita bersama-sama siap-siap menggunakan pakaian bagus, berduyun untuk siap melaksanakan ibadah sholat, dan sekaligus siap-siap untuk melaksanakan ibadah sunnah silaturahim ke sanak saudara dan keluarga. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut sebagai hari kemenangan. Tetapi kemenangan atas apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Id rahimahumullah. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut mereka menahan lapar, haus, dan bahkan hubungan seks dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Secara bahasa, as-saum atau puasa memang bersinonim dengan kata imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita untuk berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri dan yang bisa membatalkan puasa. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan, minum, dan lain-lain. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia menahan diri dari hal-hal yang halal saja mampu, apalagi menahan diri dari yang haram. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia merupakan wahana penempaan diri yang sekaligus saat dilimpahkannya rahmat di 10 hari awal bulan Ramadan. Lalu yang kedua, saat dilimpahkannya maghfirah, ampunan di 10 hari pertengahan bulan Ramadan, dan dilimpahkannya itkun minan nar, pembebasan dari api neraka yang jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aktivitas ibadah sunnah mendapatkan pahala atau diganjar sebagaimana kita melaksanakan ibadah wajib, dan apalagi ketika kita melaksanakan ibadah wajib tentu pahalanya berlipat-lipat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah melewati momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa itu hasilnya? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia sangat tergantung pada seberapa tinggi derajat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan dahaga dan lapar.
Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia pada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu di dalamnya. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengumbar syahwat, bohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, akan tetapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain hanya rasa lapar dan dahaga saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi. Pertanyaan yang relevan bukan saja kemenangan atas apa sebenarnya kita beridul fitri ini, akan tetapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan. Jangan-jangan kita seperti sabda Nabi tersebut, hanya golongan yang mendapatkan lapar dan dahaga tetapi tidak mendapatkan pahala apapun. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa selama 1 bulan kemarin. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas ketakwaan dalam diri kita, pertanda kegagalan kita dalam melaksanakan puasa dalam 1 bulan kemarin. Lantas apa saja ciri-ciri bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang takwa. Salah satu di antara surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat-saat ia senang, pada saat-saat ia sedang kaya, dan pada saat susah atau saat dia sedang tidak punya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah Id rahimakumullah. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tetapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memang dalam keadaan miskin. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapot kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah, mereka yang memerlukan, mereka yang kekurangan. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari' yunfiquna yang bermakna aktivitas itu berlangsung secara konsisten, secara terus-menerus, istiqomah. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah ini sebenarnya hanyalah awal, sebagai pancingan saja bagi segenap kepedulian sosial tanpa berhenti di bulan Ramadan, tetapi harus berlanjut di bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ciri kedua orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tetapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah itu begitu saja. Al-Qadim, orang yang menahan. Ini serumpun, sinonim dengan kata al-kalimah,
yang berarti termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, lalu al-kadimah mempunyai fungsi membendung air panas. Selayak termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya, sehingga orang-orang sekitar kita tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat dan risiko yang ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat-saat yang jelas. Dituangkan ketika untuk membuat air minum, dituangkan karena untuk dibuat mandi, tidak dituang di sembarang tempat yang sehingga akan mengakibatkan orang lain celaka. Patutlah pada kesempatan lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang pernah membuat marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Tidak perlu ada dendam, tidak perlu ada sakit hati. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ciri yang ketiga adalah orang yang bertakwa itu memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan umat Islam paling dianjurkan memperbanyak istighfar, permohonan maaf kepada Allah. Bahkan Rasulullah setiap hari menjadi wirid, menjadi kebiasaan melafalkan, berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan di 10 hari terakhir Rasulullah paling banyak membaca doa ini, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhanku, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang meminta ampun, oleh karena itu ampunilah aku. Kata afun diulang 3 kali dalam kalimat tersebut. Ini menunjukkan bahwa manusia memohon dengan begitu luar biasa, sangat serius untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tidak suci. Cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Memaafkan, maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa terasa sangat berat ketika persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya menguasai diri manusia. Amatlah arif para ulama-ulama terdahulu di tanah air kita ini yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen lebaran yang kita kenal saat ini sebagai halal bihalal. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang umur hidup kita? Pertanyaannya, sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam. Kita masing-masing kita sendiri yang mengetahui. Demikian yang bisa saya sampaikan pada khutbah singkat pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma rabbana taqabbal sholatana siyamana wa qiyamana wa tadarruana wa ta'abudana kullu ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ja'alna talamidana wa azwajana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli as-salah wa ahli al-ibadah sadaqah al-Quran sunnah wal jamaah wa istiqamah wa la taj'alna iyyahum rijah wa su' lidhair bakhil wa hasid al-ma'asiyah. Allahumma inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.